Pemirsa, kembali berjumpa lagi di Naturalis News bersama saya, Arya Sengkelat. Kali ini kami sudah menyiapkan topik hangat yang tentunya akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Salah satunya adalah seorang ibu rumah tangga tewas ditelan ular piton sepanjang 6 meter di desa Siteba, Luwu, Sulawesi Selatan. Korban diserang ular saat tengah mengambil obat untuk anaknya yang sedang sakit. Isu selanjutnya adalah kecelakaan beruntun yang terjadi di persimpangan pintu exit tol Bawen, Semarang, Jawa Tengah. Kecelakaan 2 mobil dan 1 motor ini diduga karena gagalnya fungsi rem. Sementara itu, isu tentang kenaikan harga bahan pokok seperti cabai, telur, dan minyak mengalami kenaikan pasca Idul Adha. Selengkapnya di Naturalis News. Pada awal Juni lalu, seorang perempuan meninggal dunia setelah ditelan ular piton sepanjang 6 meter. Kejadian ini terjadi saat korban tengah mengambil obat untuk anaknya yang sedang sakit. Jasad perempuan itu ditemukan setelah perut ular piton yang menelannya dibelah. Nasib tragis menimpa Siriati yang tewas ditelan ular piton sepanjang 6 meter pada Selasa pagi. Korban pertama kali ditemukan suaminya yang curiga dengan ular bertubuh besar. Peristiwa ini bermula saat korban berjalan kaki menuju rumah saudaranya yang akan mengantarkan korban ke puskesmas untuk mengambil obat anaknya yang sedang sakit. Di tengah perjalanan, korban diserang ular piton lalu ditelan hingga meninggal dunia. Suami korban yang mulai curiga istrinya belum kembali memutuskan untuk mencarinya. Saat dalam pencarian, suami korban menemukan sandal, tas, dan celana panjang korban di tepi jalan. Tak jauh dari lokasi, suami korban menemukan seekor ular piton dengan perut membesar. Tak lama berselang, warga kemudian berdatangan dan membunuh ular tersebut dan mengeluarkan korban dari perut ular. Korban Siriati meninggalkan 5 orang anak dan 1 diantaranya dalam kondisi sakit. Setelah peristiwa ini terjadi, pemerintah desa Siteba meminta warganya agar lebih berhati-hati dan tidak bepergian seorang diri. Dari Luwu, Sulawesi Selatan, Haswadi, TV One mengabarkan. Kecelakaan kembali terjadi di Semarang, Jawa Tengah, tepatnya di pintu exit tol Bawen. Akibatnya kendaraan berupa 2 mobil dan 1 motor ringsek. Kejadian ini terjadi diduga akibat gagalnya fungsi rem. Tol Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah pada Jumat siang. Kecelakaan yang melibatkan 2 mobil dan 1 motor ini terjadi di jalur Semarang-Solo. Mobil berwarna merah berplat AA1368C berada di dekat lampu lalu lintas dengan kondisi ringsek pada bagian kiri depan dan belakang. 1 motor berplat AD3036BKF berada di kolong mobil tersebut. Sementara mobil box bernomor polisi H8121JK berada di belakangnya juga ringsek dengan kondisi terguling dan menabrak median jalan pembatas antara jalur utama dan akses masuk tol. Kecelakaan berawal ketika sebuah mobil box diduga mengalami gagal fungsi rem, kemudian membentur mobil berwarna merah dan sepeda motor yang berada di depannya. Informasi terkait harga sembako begitu penting untuk masyarakat. Dengan berbekal pengetahuan ini, warga dapat menentukan prioritas bahan makanan yang akan dibeli. Tak hanya konsumen, pedagang dan produsen juga dapat menentukan langkah yang diambil berdasarkan naik turunnya harga suatu sembako. Saat ini kami sudah terhubung dengan salah satu rekan kami yang berada di Pasar Serdang, Jakarta Pusat. Baik, selamat siang pemirsa. Dapat kami informasikan saat ini saya berada di Pasar Serdang, Jakarta Pusat. Terlihat juga banyak sekali masyarakat yang memang sejak tadi melakukan transaksi jual beli di Pasar Serdang ini. Dan berdasarkan pantauan kami pada hari ini di Pasar Serdang, Jakarta Pusat, sejumlah komoditas pangan memang betul ada kenaikan harga bahan pokok yang masih berada di harga yang cukup tinggi setelah pasca Hari Raya Idul Adha yang memang sudah lewat beberapa minggu yang lalu. Di antaranya, pada harga daging sapi sendiri di Pasar Serdang saat ini masih terbilang cukup tinggi, hingga mencapai Rp150.000 per kilogramnya. Selain harga daging sapi, harga cabai di beberapa minggu belakangan ini juga mengalami kenaikan. Dan kami juga sudah tanyakan ke pedagang untuk harga cabai rawit merah yang dijual paling mahal berkisar sekitar sampai Rp100.000 per kilogramnya. Yang sementara untuk cabai merah keriting ini dijual seharga Rp80.000 sampai dengan Rp90.000 per kilogramnya. Itu semua tergantung dari kualitas cabainya tersendiri. Kemudian untuk cabai merah untuk cabai merah di Pasar Serdang, Jakarta Pusat ini dijual seharga Rp78.000 sampai dengan Rp80.000 per kilogramnya.
Memang, untuk harga cabai dari awal Juni yang lalu sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan juga belum menunjukkan adanya tanda-tanda akan mengalami penurunan. Selain dari komoditas cabai, komoditas telur ayam saat ini juga berada di angka yang cukup tinggi. Di pasar Serdang ini, harga telur juga terbilang bervariasi, mulai dari Rp28.000 sampai dengan Rp33.000. Di mana jika sebelumnya dibanderol mulai dari kisaran harga 26 ribuan saja untuk per kilogramnya. Sementara untuk harga minyak goreng kemasan di pasar Kemayoran, di pasar Serdang Jakarta Pusat ini dijual mulai dari harga Rp30.000 sampai dengan Rp50.000 per kilogramnya. Namun jika kami pantau, harga jual minyak goreng curah di Info Pangan Jakarta ini dijual seharga Rp16.000 untuk per kilogramnya. Untuk rata-rata di seluruh pasar di Jakarta. Selain itu, sejumlah bahan kebutuhan pokok lainnya seperti bawang merah, bawang putih juga masih mengalami kenaikan yang cukup signifikan, di mana diantaranya bawang putih dibanderol dengan harga Rp40.000 yang sebelumnya hanya sekitar Rp28.000 untuk per kilogramnya. Kenaikan harga bahan pokok yang sudah dirasakan sejak 2 pekan belakangan ini. Setelah Hari Raya Idul Adha, hingga saat ini belum menunjukkan akan adanya tanda-tanda penurunan dari harga bahan pokok. Karena berdasarkan keterangan para pedagang di pasar ini, hampir seluruhnya menaikkan harga-harga barang dagangan mereka karena mengikuti harga modal yang juga kerap meningkat. Dengan peningkatan harga komoditas yang masih sangat tinggi ini, baik pedagang dan juga pembeli mengeluh dan berharap pemerintah dapat segera untuk cepat dan menstabilkan harga-harga bahan pokok yang ada di pasar saat ini. Agar daya beli masyarakat ini bisa kembali normal dan juga bisa kembali seperti sedia kala. Dari Jakarta, saya Aryo Sengkelat melaporkan. Pemirsa, isu tadi mengakhiri kebersamaan kita di Naturalis News. Saya Aryo Sengkelat, pamit undur diri.